Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, bersabdalah Yesus kepada para murid, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kalian takkan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan Tuhan kepada nenek moyang. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas altar, dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan altar, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau ditempatkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum membayar lunas hutangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, pada awal perayaan Ekaristi, sebelum dimulai kita diajak untuk memeriksa batin, mempersiapkan hati, memohon maaf, ampun kepada Tuhan, agar doa-doa kita diterima, agar persembahan-persembahan kita diterima oleh Tuhan. Dalam Injil hari ini dikatakan dalam Injil Santo Matius, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas altar, dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan altar. Pergilah berdamai dulu dengan saudaramu." Betapa pentingnya keadaan hati kita di dalam ibadat, dalam doa, dalam mempersembahkan doa-doa kita. Keadaan hati kita, situasi hati kita, supaya tulus, ikhlas dalam menyampaikan doa. Dijauhkan dari rasa kebencian, dendam terhadap orang lain. Karena itu apa yang dikatakan oleh Yesus, agar hidup keagamaanmu kepada murid-muridnya, hidup keagamaanmu lebih baik. Jangan seperti kehidupan keagamaan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli kitab itu, karena diliputi rasa kemunafikan, rasa tidak suka kepada orang-orang lain, ingin
dilihat, dipuji, dan sebagainya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu hati kita, keadaan hati kita, karena yang paling dalam kita pelihara, supaya dengan demikian kita dapat dengan tulus mempersembahkan doa-doa kita. Tidak dengan mendoakan yang buruk-buruk kepada orang lain. Tidak, atau boleh dikatakan di dalam bahasa Jawa itu mujek-mujek ki Allah terhadap orang lain karena tidak senang. Semoga mereka sengsara, menderita, dan sebagainya. Kita mohon kasih Tuhan berkat-Nya, karena itu juga kita menyampaikan doa-doa dengan hati yang baik, hati yang penuh juga pengampunan, damai dengan orang-orang lain. Marilah kita coba untuk mempunyai hati yang baik di dalam hidup kita. Kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.